Nah, data Demnas ini adalah contoh data data raster ya, data raster. Karena saya langsung kasih contoh ya sudah ya, daripada penghayal. Hmm, Ntar. Oke. Oke. Data Demnas ini adalah contoh dari data raster. Jadi kalau kita zoom itu akan membentuk pixel-pixel dan setiap pixelnya itu mempunyai nilai masing-masing gitu. Seperti ini. Struktur penyimpanan model data raster. Kita anggap data dimensnya sebagai data mentah. Kenapa disebut mentah? Karena nanti kita bakal proses nih. Kita proses sehingga bisa membentuk atau menghasilkan informasi geografi yang kita inginkan, seperti ya memunculkan aliran sungainya seperti apa, eh, hutan atau daerah yang mempunyai nilai mineralnya tinggi, itu bisa kita olah dengan data Demnas. Sedangkan data shapefile itu akan lebih itu membentuk garis-garis ya. Seperti yang saya bilang tadi, data shapefile akan membentuk uh, garis. Jadi ini bisa dibilang data vektor. Dia shapefile akan membentuk seperti jalan, alur garis administrasi seperti misalkan provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, atau batas kabupaten, batas kota itu ada di shapefile. Saya sudah dikirimkan semua datanya dalam email. Tapi hari ini kita akan lebih ke sedikit teori aja dulu, belum masuk pembuatannya. Mungkin sedikit masuk, cuman belum terlalu dalam mungkin. Nah, terus ada juga data citra satelit. Data citra satelit ini opsional. Jika ingin dipakai silahkan. Jika tidak juga tidak apa-apa. Kurang lebih fungsinya itu lebih ke penjelas gitu. Misalkan dari data Demnas tadi sudah membentuk alur sungai, kita mau nyocokkan nih apakah data Demnas itu sesuai dengan keadaan yang asli, kita bisa memasukkan data citra satelitnya seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita akan menyiapkan data-datanya seperti yang saya bilang tadi. Data yang penting itu ada data Demnas dan juga data shapefile. Saya sudah kirimkan lewat email modulnya. Di modulnya sudah kalian bisa kalau kalian mau download sendiri, kalian bisa langsung ke linknya. Oke. Jadi di sini kalian bisa download data Demnas. Data Demnas ini dirilis sama Badan Informasi Geospasial. Oke, jadi pertama sih kita buat dulu akunnya kan. Buat akunnya dulu. Kalau kalian mau download data Demnas yang lain dulu ya, gitu. Kalian buat akunnya, baru login. Nah, di sini banyak, bukan cuma di Kalimantan, tapi seluruh Indonesia. Jakarta di sini semuanya ada. Ya. Jadi kalian jika ingin mendownload Demnasnya sendiri atau tidak memakai yang saya kirim, bisa downloadnya lewat sini. Gitu.
Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan eh, oke, bentar ya. Hmm. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan, saya tidak menyinggung tadi, saya lupa menyinggung tentang hubungan dengan teknik sipil apa. Mungkin kalau dilihat sejelas ini lebih ke pekerjaannya para geografer gitu kan, yang buat peta. Tapi saya bilang ini penting untuk teknik sipil karena ada beberapa fungsinya gitu. Kalau dalam dunia teknik sipil, setahu saya itu biasanya kalau kalau kita lihat konsultan bekerja, mereka sebelum membuat bangunan itu mereka pasti mensurvei lapangannya atau survei tempat proyeknya. Nah, biasanya kalau mau survei tempat proyeknya itu mereka gunakan gambar untuk menghemat biaya, gambar citra gitu, gambar citra. Dari gambar citra itu bisa diproses berapa luas tempat proyeknya, itu dari komputer juga bisa. Baru kalau kalian sering atau pernah lihat denah-denah perumahan, denah-denah perumahan misalkan lihat di brosur penjualan rumah ada denah-denahnya. Nah, itu juga salah satu fungsi juga dari pembuatan peta ini. Jadi kita bisa mendapatkan gambarannya tempat pembangunan proyeknya seperti apa. Seperti itu. Nah, inilah salah satu hasil pembuatan saya tentang daerah aliran sungai di Mahakam Ulu. Nah, fungsinya yang saya membuat ini apa? Saya ingin memberikan informasi kepada yang membaca ini betapa jauhnya dari satu kota ke kota lainnya gitu. Karena di Mahakam Ulu salah satu transportasi itu cuma melalui sungai, ya. Bisa dilihat di sini skalanya ya. Skalanya itu 1 cm di peta ini itu sama dengan 750 cm di kenyataan. Berarti 1 cm di sini itu sama dengan 7,5 km di dunia asli gitu. Jadi kita bisa lihat di sini, misalkan di Longbangun 1 cm kita ambil jarak ke Longpahangai. Misalkan ini sekitar berapa ini? Misalkan 10 lah, 10 cm lah ya. 10 cm berarti berarti sekitar 75 km untuk bisa mencapai ke sini gitu. Ini salah satu fungsinya. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang saya harapkan dari pelatihan ini, saya harap ya semuanya setidaknya bisa membuat peta das yang simple aja. Nanti kita akan lebih fokus ke das manggis. Kalau kalian mengikuti das manggis dan kalau karang mumus ini agak sedikit lebih berat ya, agak berat tergantung spesifikasi komputer kalian, agak sedikit berat. Tapi akan saya bantu step by stepnya nanti. Oke, jadi nanti di akhir pelatihan ini saya harapkan kalian bisa
membuat peta seperti ini. Ini contoh dari peta DAS ya. Dari sini kalian bisa lihat bentuk geografisnya, aliran sungai itu berakhir di mana. Kalian bisa tahu di sini. Dan terus lahan apa aja sih yang menutupi atau yang ada di sekitaran daerah aliran sungai tersebut. Luasnya, panjang sungainya. Saya harapkan kalian bisa memahaminya di akhir pelatihan ini. Oke, kita kembali lagi ke terus data shape file. Data shape file kalian bisa buka di link yang sudah saya taruh di modul. Kalian bisa pakai akun yang sudah didaftar sebelumnya. Buka di peta rupa bumi Indonesia format SHP. Oke. Tapi supaya mudah, jadi saya sudah memasukkannya dalam satu file kemarin. Jadi silahkan kalian download dan taruh tempat dengan rapi ya. Jadi saya suruh naruhnya tempat kenapa saya di pelatihan di modulnya saya katakan simpan file dengan rapi, karena kalau kalian tidak menyimpan filenya dengan rapi, maka filenya ini kan ada banyak nih, puluhan, mungkin nanti ratusan gitu. Kalian bahkan akan bingung nanti kayak mana file mana yang saya pakai, mana yang aku pakai gitu. Jadi simpan file dengan rapi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin coba salah satu deh jelaskan. Oh ya, saya lupa memberitahu bahwasanya pelatihan ini bakal ada namanya sertifikat assessment. Mungkin kalian yang baru pertama kali dengar bingung apa itu. Nah, sertifikat assessment ini saya buat untuk membuat kalian lebih paham lagi. Jadi nanti saya bakal nyuruh kalian membuat peta. Saya belum kasih tahu das apa yang saya suruh. Dan ya, saya harap kalian buat dan kirim. Dan dari situ kalau kalian mengerjakannya maka mendapatkan sertifikat assessment. Coba salah satu jelaskan apa itu data vektor. Coba Amar Syahstihan. Halo. Oke, sepertinya dia tidur. Coba yang lain lagi. Ada yang mau coba jelaskan data vektor deh. Mungkin supaya kalian lebih, soalnya kalau kalian masih bingung nanti takutnya saat coba M Hanif Fauziah jelaskan apa itu data vektor. Oke. Yang dia pergi. Oh enggak. Coba Nizar deh. Nizar. Jelaskan apa itu data vektor.
Ashabun Nizar. Oke, coba sepertinya banyak yang tidur ya. Coba, nah, Belum jawab bang. ya silakan. Data vektor. Ya, Data vektor itu data yang menampilkan garis data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. mantap. Oke, bagus. Saya nggak tahu ya, lihat Google atau apa, tapi yang penting paham gitu. Jadi nanti saya takutnya saat input data bingung-bingung tuh, data vektor itu apa, the raster nanti. Soalnya namanya ada yang namanya raster, ada yang namanya vektor. Jadi fundamentalnya dulu dipahami gitu. Kalau fundamentalnya atau pondasinya itu goyah, atasnya juga goyah. Coba salah satu data raster itu apa sih? Data raster. Saya kasih ini deh. Dari gambarnya coba jelaskan data raster itu apa? Salah satunya. Coba Dahri Subekti. Data raster itu apa sih, Dahri? Coba dari gambar ini bisa nggak diimprovisasi penjelasannya data raster itu apa sih? Oke, sepertinya orangnya tidur. Coba Bima Yuda deh, Bima Yuda. Data raster itu apa sih, Bima? Dari Data gambar. raster itu data yang Ya. menampilkan kayak kayak misalnya pembagian kayak ada yang lahan-lahan, ada yang pemukiman gitu nggak sih? Oke. Saya sih seperti itu ya. Kurang tepat, cuman ya data raster itu data yang kalau kita zoom itu akan membentuk pixel-pixel gitu. Nanti contohnya ini Demnas itu, Demnas. Ya. Kalau lahan-lahan itu dia vektor. Jadi vektornya itu vektor lahan-lahan itu akan membentuk poligon. Poligonnya itu banyak. Nah, itu lahan-lahan seperti ini yang warna hijau, warna hijau ini. Aduh, salah. Warna hijau yang ini adalah bentuk dari vektor. Sedangkan kalau kalau Demnas nanti kalau kita zoom Demnas tuh bakal pecah-pecah gambarnya. Atau contohnya kayak gambar deh. Gambar itu kalau kita zoom itu bakal pecah-pecah kan. Nah, itu salah satu contoh data raster. Tapi terima kasih Bima Yuda atas jawabannya. Oke. Penting kalian paham dulu deh gini ya. Soalnya takutnya nanti bakal bingung-bingung apa sih itu, apa sih ini gitu. Nah, coba coba salah satu lagi deh supaya aku tahu kalian ini memahami apa enggak. Coba Teddy Karuniawan, data Sheffield, bisa jelaskan nggak data Sheffield itu apa? Aku kasih gambarnya nih, jadi mungkin bisa diimprovisasi kan. Teddy, apakah Teddy ada? Ada bang. Oke. Data Sheffield itu apa sih, Ted?
Kalau berdasarkan gambar yang saya pahami itu data Sheval itu adalah perkembangan dari data vektor, Bang. Tapi dia ditambahi dengan bentuk Ya, dengan bentuk ya, bentang alam yang ada di peta tersebut. Seperti ya. itu, Bang. Jadi benar. Jadi Shevel itu buat data vektor. Jadi seperti bentuk danau, seperti bentuk lahan, itu adalah contoh dari data vektor. Ya. Betul sekali tadi. Mantap. Nah, setidaknya ada beberapa yang ngerti gitu. Nah, untuk data citra nanti aku jelaskan lebih lanjut di modul 6 nanti di akhir dari semuanya. Data citra ini cukup seru mainnya. Jadi kita bisa ngelihat tempat-tempat yang tidak bisa kita lihat lewat mata kita sendiri. Kita bisa lihatnya cuma lewat satelit gitu. Oke, kita lanjut deh. Oke, jadi ada dua data ya saya bilang tadi, data Demnas. Yang penting ini, opsionalnya bisa kalian pakai data citra, tapi itu nanti aja. Data Demnas dan data shapefile. Oke. Semuanya sudah disediakan, saya kirim lewat email, jadi tidak usah lagi mendownload. Tapi kalau kalian ada project atau project lain, atau kalian ingin membuat peta di rumah dekat rumah kalian sendiri, kalian bisa downloadnya di sini. Karena ini misalkan rumah kalian di Bali, kalian mau buat bentuk jalannya gimana, citranya gimana, kalian bisa downloadnya di sini ya, di link yang saya taruh di modul. Oke. Sekarang sudah masuk ke dalam softwarenya. Jadi softwarenya ini softwarenya yaitu ArcMap ya. Saya akan jelaskan instalasinya di akhir nanti jam sekitar jam 12. Sekarang kita sedikit masuk ke sudah mulai masuk ke dalam pembuatannya. Oke. Kita matikan dulu deh. Oke. Kita mulai dari awal membuka softwarenya. Oke, ya sebenarnya software ini mempunyai student versionnya. Student version seperti halnya AutoCAD atau Dex. Tapi sayangnya kalau student version ini kita harus istilahnya tuh kayak ditomboki lah. Jadi satu orangnya harus beli paket student versionnya baru bisa dibagi-bagi ke studentnya gitu. Bukan kayak AutoCAD. Kalau AutoCAD kan kita bisa upload KTM gitu. Tapi kalau ArcGIS dia harus satu orang atau instansi harus membayar paket student versionnya baru bisa diberikan kepada mahasiswanya gitu. Kita tidak bisa mengupload KTM seperti AutoCAD. Kalau AutoCAD bisa kita upload KTM, kita dapat 1 tahun gratis. Oke, yang pertama adalah kita membuat template ya. Kalau template ini sama seperti halnya di AutoCAD ya. Jadi sudah tersedia nih ukuran kertasnya berapa, kalian ingin berapa, apakah memakai format ISO atau memakai format banyak industrinya sudah banyak ini. Kalian tinggal pakai apakah kita mau pakai template-nya orang Amerika dalam membuat peta. Tapi dalam hal ini kita buatnya blank dulu. Blank. Buat blank supaya memudahkan kita dari awal. Kita mengerti apa yang harus kita pakai dari awal. Tuh. Oke.
Oke. Saatnya setelah kita membuat template itu kita biasanya menginput data nih. Kita menginput data seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian mau menginput data itu mengorganisir supaya memudahkan input, itu saya kasih tips supaya melakukannya tempatnya rapi gitu ya. Ya maksudnya belum masuk ke teknik, belum masuk ke pembuatannya langsung, jadi masih pengenalan argisnya dulu. Mungkin akan sedikit masuk, cuman nggak terlalu dalam. Oke. Saya kasih tips, saran kalian untuk membuatnya rapi ya. Rapi ini kurang rapi, jangan ikutin saya. Ya jadi kalau nggak rapi ya kayak gini sudah. Nah, kalau nggak rapi bakal bingung kalian file mana yang saya pakai sebelumnya, mana yang enggak gitu. Bakal bingung kalian. Jadi saya untuk kepentingan pelatihan ini saya kasih deh. Oke. Tuh. Oke, rupanya berantakan juga punya saya. Oke lah, intinya kalian ngerti harus buat rapi lah. Oke, yang pertama add data ya. Kita pasti memasukkan data ya untuk membuat peta itu. Pertama yang pertama harus membuat data. Nah, di sini dalam menginput data itu ada dua sumber. Kita bisa mengambil dari internet atau dari G-Server. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut di akhir pelatihan nanti. Karena tidak terlalu penting tapi cukup menarik untuk diketahui. Atau kita bisa ambil dari komputer kita sendiri. Nah, untuk dari komputer kita sendiri, connect to folder ya. Connect to folder dan maksudnya adalah mengkoneksikan folder tempat data-data tadi. Data-data seperti Demnas dan HP. Seperti itu. Nah, di mana saya taruh ya? Oke, saya mau masukkan data Demnas deh. Data Demnas. Saya lupa sendiri di mana saya taruh. Nah ini kalau nggak ditaruh rapi bakal bingung sendiri di mana menaruh filenya. Oke, ntar ya. Misalkan kita taruh di ntar ya. Oh, pantes. Oke. Misalnya saya mau mengkoneksikan tempat menaruh file argis saya, naruh Demnas. Kalian pilih tempat kalian menaruh Demnasnya di mana. Misalnya di sini dan di OK. Nanti bakal muncul dia data Demnas. Nah, sini akan muncul data-data Demnasnya gitu. Misalkan kalian mau masukkan data SHP, kalian masuk ke tempat kalian taruh SHP-nya di mana dan kalian di connect foldernya, nanti akan muncul sendiri gitu.
Ya. Nah, ini contoh-contoh dari data SAP ya. Ada administrasi kecamatan, bangunan, bendungan, danau, dan lain-lain. Oke, tapi yang kita mau inputkan pertama itu adalah data Demnas dulu. Data Demnas, oke, oke. Jadi dalam menginput data Demnas ini, setelah kita menginputkan, hal yang pertama kita lakukan adalah mencocokkan data Demnas tersebut dengan sistem koordinatnya. Bagaimana kita tahu data Demnas ini koordinat atau sistem koordinatnya itu di mana? Kita bisa cek di Google ya. Jadi UTM Zone Indonesia. Nah ini. Jadi dalam menginisialisasi kita pakai sistem koordinat apa? Caranya adalah kalian klik kanan layer. Oke. Nah, ini sudah terset ya karena otomatis sebelumnya sudah saya set. Sebelumnya tuh belum di set gitu sebenarnya. Kalau kalian pertama kali buat itu belum di set. Itu kita memakai projected coordinate system. Oke. Kita nggak bisa pakai geographic coordinate system, nanti dampaknya itu adalah kalau kita pakai geographic coordinate system kita nggak bisa ngitung luasan areanya berapa, itu nggak bisa, kita panjang penyusungainya kita nggak bisa hitung. Jadi yang kita bisa pakai itu projected coordinate system, pakai yang UTM dan WGS 1984. Nah, north atau south itu kita bisa cek di sini. Ya, jadi areanya Kalimantan itu atau Samarinda itu berada sekitar sini ya. Berarti dia memakai 50N. Tuh. 50N. Jadi kita pakai Northern. Kita pilih 50N ya. Tuh, ya. Nah, setelah kita menginput data ini, saya himbau keras untuk mengganti namanya gitu. Karena kalau kalian tidak mengganti namanya atau apa, nanti bakal kebingungan. Soalnya nanti bakal banyak nih data-data yang kita input yang di dalam ArcGIS ini. Jadi saya biasanya mengganti namanya atau pencet 2 kali langsung ya, pencet 2 kali mengganti nama di sini. Demnas, misalkan kita Demnas full ya, Demnas full 19 kode Demnasnya saya kasih, jadi mudah mengidentifikasinya. Nah, misalkan saya input lagi, misalkan ini deh. Nah, jadi bisa membedakan Demnas mana sih gitu. Saya ganti misalkan full 19 42. Nah, terus grouping sama, jadi yang kalian lihat sini layer ini adalah
bagian mana yang muncul di peta gitu. Jadi paling atas ini prioritasnya adalah paling tinggi. Misalkan apa ya contohnya ya? Kita kasih contoh. Saya masukkan data SHP bangunan. Tapi kok nggak ada ya? Wah, yang lain berarti rusak ini. Saya masukkan misalkan jalan deh. Masukkan SHP jalan. Nah, ini SHP ya. Save file. Ini vektor. Kalian bisa lihat ini ada Sungai Mahakam bentuknya. Nah, jadi yang saya bilang tadi paling atas itu adalah prioritasnya paling tinggi. Jadi paling atas itu yang paling muncul duluan. Misalkan saya taruh ini Dirnas full yang bagian kanan ini, saya taruh paling atas. Dia bakal nggak kelihatan jalan bagian sini karena prioritasnya itu adalah Demnas ini yang paling muncul. Dan baru muncul jalan. Misalkan saya taruh Demnas yang 41 ini di atas jalan. Nah, nggak bakal kelihatan dia. Karena prioritasnya itu. Di atas itu yang paling muncul duluan. Nah, ini juga bisa kalian matikan. Ini dimatikan. Nah. Ini berat ya, bisa bilang cukup berat kalau kalian spesifikasinya komputer kalian kurang memenuhi. Jadi alangkah baiknya mempunyai 8 GB RAM sama pemakai SSD. Kalau pakai hard disk, nah innalillahi sudah lambat itu. Kalau kalian pakai SSD, saya pastikan itu pasti cepat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Jadi ini ya gambar data SHP-nya. Ini kan membentuk garis-garis seperti itu. Oke. Dan juga ada gambar SHP seperti agrisawah. SHP sawah. Banyak yang lain. Nah, misalkan kalian bingung nih bedanya AR sama PT ini apa? Itu bedanya itu AR itu arc ya, arc itu adalah garis melengkung dan PT itu point atau titik-titik. Oke. Kita sudah mencoba menginputkan data SHP sama Demnas. Terus nah ya, Arc Toolbox. Nah, kalau dianalogikan itu data-data yang kalian masukkan di sini ya data-data mentah gitu. Untuk memasaknya kita pakai alat-alatnya itu yang ada di Arc Toolbox ini. Di sini sudah sangat lengkap ya. Cuman untuk pelatihan ini kita akan lebih fokus ke spatial
spasial ke kita akan lebih fokus ke mana ini, kan saya lupa sendiri kan. Ke hidrologi di spasial analisis, ke hidrologi gitu. Mungkin kalau kalian mau bermain gambar citra itu bisa di data manajemen. Cuman kita nggak ke situnya kok. Kita data citra itu ada yang mentah sama yang jadi. Kita lebih pakai yang jadi. Kalau mentah itu terlalu rumit untuk diolah. Jadi kita lebih masuk ke data yang lebih jadi. Nah, terus apa lagi? Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Mungkin ada yang bingung masih. Ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, masih mudah ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya data citranya tuh kayak bentuknya kayak apa sih? Mungkin sedikit masuk ya ke data citra. Ya, coba. Untuk yang data dem yang sudah diikuti ini enggak bang, itu kenapa yang sebelah kanan itu ada kayak robek-robek gitu lah bang, enggak murni yang kayak sebelah kiri lengkap gitu. Maksudnya robek itu yang mana ya? Ini ya? Iya bang. Oh, ini oke. Pertanyaan bagus dari Sandi Kurniawan. Jadi kita buka anu deh. Maps. Jadi kalau saya ngomong aja mungkin nggak ngerti nanti. Nah, tuh. Oke, jadi ya seperti yang saya bilang tadi ini kan data raster ya. Jadi data raster ini dan data Demnas ini dia punya parameter saintifik gitu yang perlu diolah dulu dari bentuk bumi. Nah, diolahnya pakai Arctublox ini. Nah, kenapa bentuknya itu kayak gini ya? Karena data Demnas ini mengambil dari bentuknya rupa bumi aslinya gitu. Data apa tuh rupa bumi aslinya? Seperti itu Sandi. Data rupa bumi aslinya di capture lah. Jadi di dalam data Demnas ini ada parameter saintifik yang perlu kita olah dulu agar bisa menghasilkan informasi geospasial. Tuh. Itu. Oke bang. Oke. Ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, misalkan kalau Arctublox kalian tidak muncul, kalian bisa tekan di sini.
atau kalian mau mengatur ulang tempatnya di mana, bisa taruh di sini seperti ini untuk memudahkan workspace kalian istilahnya ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Karena sepertinya saya terlalu cepat ya mungkin, jadi kita bisa lanjut ke modul 3. Sebenarnya saya mau sampai sini aja gitu hari ini. Cuman kalau memungkinkan saya akan sedikit ya, mungkin kan penasaran data citranya seperti apa. Data citranya seperti ini ya. Mungkin sedikit intermezzo. Ini contoh dari citra low resolution, jadi citranya nggak bagus banget, jadi kalau kita zoom itu pecah-pecah gambarnya. Kalau kita mau punya gambar citra yang high definition, itu kita harus minta izin dulu ke 8 gitu. Kita harus minta izin untuk meminta data citra tingkat tinggi gambarnya, dan itu harus pakai izin 8, nggak bisa sembarangan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa istilahnya nanti misalkan ada garis sungai yang tidak sesuai, maka kita bisa luruskan lewat dengan gambar citra sini. Seperti itu. Saya akan jelaskan dapatkannya di akhir pelatihan, tapi sekarang tidak dulu. Nah, misalkan kalian mau menghapus datanya di layer, dihapus, klik kanan remove. Terus kayaknya kita lanjut aja deh. Kayaknya masih banyak waktunya. Kita akan masuk ke pemrosesan cache. Saya mulai dari awal. Saya masukkan dari awal aja, jadi sekalian paham. Jadi pertama kita sudah masuk ke studi kasus Das Manggis ya. Oke, sedikit intermezzo juga. Das Manggis itu adalah salah satu sub dari Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam itu subnya banyak, sub das atau sub anak-anak sungai itu. Ada sub Karangmumus, ada juga yang lain gitu. Tapi yang kita contohkan ini dasnya yang kecil aja, itu Manggis. Manggis tidak terlalu besar seperti Karangmumus. Karangmumus itu sangat-sangat luas banget. Jadi yang pertama kita lakukan seperti saya bilang tadi, kalian mengkoneksikan dulu foldernya ke tempat di mana kalian menaruh Demnas dan SAP. Oke, dari Demnas ini masukkan Demnas 1941. Oke. Terus kalian mengkonfigurasi sistem koordinatnya dulu. Kalau kalian tidak melakukannya, maka nanti akan error. Atau misalkan kalian tidak melakukan konfigurasi sistem koordinatnya, nanti kalau mau masukkan data misalkan jalan atau apa, itu bakal nggak sinkron gitu.
jalannya nggak sesuai letak sesungguhnya. Oke, setelah kalian memasukkan ini, hal yang pertama kalian lakukan seperti yang saya bilang tadi, mengganti namanya karena nanti bakal banyak, jadi kita menamakannya supaya tidak lupa. Oke, saya matikan. Terus oke, saya akan memasukkan data SAP, jadi saya bisa mengira-ngira bagian mana manggis itu. Oke, kita akan memasukkan data SAP jalannya. Karena kalau kita tidak masukkan nanti akan susah mengira-ngira bagian mana manggis itu. Nah. Tuh. Oke. Oke. Jadi akan kira-kira das manggis itu akan membentuk seperti ini ya. Bagian ini. Jadi yang kita gunakan itu cuman bagian ini aja. Bagian ini dan sisanya itu kan mubazir tuh. Daripada kita memberatkan komputer kita untuk memproses yang mubazir, mending kita potong. Karena ini datanya cukup besar, jadi supaya tidak terlalu mubazir, jadi kita memotong bagian yang perlu saja. Jadi kita matikan dulu. Oke, kalian kalau tidak mengikuti, yang belum menginstal juga tidak apa-apa, nanti saya akan pandu di akhir latihan ini. Oke, yang pertama kalian masuk ke toolbar drawing ini ya. Sini drawing, kebutuhan drawing, kita ke rectangle. Nah, kira-kira aja sih, yang penting misalnya sini, yang penting nggak ada yang semuanya harus masuk gitu. Semuanya harus masuk. Nah, jadi rectangle ini harus, ya kita akan membuat rectangle ini untuk fungsinya adalah untuk memotong bagian yang perlu saja yang saya bilang tadi. Jadi bagian yang tidak perlu itu kita tidak gunakan. Oke. Terus kayak akan mengubah warnanya ini menjadi transparan. No color. Outline-nya juga no color. Oke. Oke, jadi nggak kelihatannya. Nah, terus saya akan ingin memotong bagian yang kita perlukan saja. Oke. Nah, pastikan kalian memilih men-select rectangle tadi dan ke Windows, pilih Windows Image Analysis, pilih demnasnya. Nah, di sini kalian bisa mencerahkan nih data demnasnya. Nah. Oke. Jadi supaya nggak buram banget. Oke. Nah, kita sudah potong. Nah, dapat kita hasil potongnya, maka kita matikan demnas fullnya. Oke, kita bisa hapus rectangle tadi. Nah, kita ganti nih jadi demnas potongan. Nas potongan. Nah, kita verifikasi lagi apakah sesuai sudah. Oke. Sepertinya kita sudah mendapatkan bagian yang kita perlukan. Tahap selanjutnya adalah itu kita akan melakukan menggunakan fungsi fill ya. Fill. Jadi fill ini fungsinya adalah memperbaiki pixel-pixel datanya jika ada yang tidak sesuai atau tidak setara. Kalian bisa lebih detail baca di modulnya. Fill. Kita pakai yang dinas potongan.
Nah, biasanya kalau karena kita memakai ArcGIS bisa dibilang bajakan gitu kan. Biasanya terdapat error-error. Biasanya errornya ada dua solusi biasanya. Kita mengganti output atau tempat menaruh save filenya di mana. Ini cara pertama. Atau nanti misalkan cara pertama tidak bisa, masuk ke environment, ke parallel processing, ini dikasih 0 gitu. Untuk hari ini tidak. Nah, kita mau memproses data Demnas ini dengan fungsi fill tadi. Kita oke. Oke, sepertinya akan error ini. Nah, error. Oke, error. Jadi coba kita pakai cara pertama, apakah bisa? Kita mengganti misalkan di sini. Kita ganti Oke, sepertinya akan error lagi. Oke, berarti cara pertama tidak bisa. Kita pakai cara kedua. Para processing 0. Oke, baru berhasil. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan field Demnas. Kita bisa matikan data sebelumnya Demnas potongan, kita bisa matikan. Terus selanjutnya adalah kita melakukan proses pada fieldnya itu ada flow directionnya. Fungsinya flow direction itu apa sih? Saya sudah menjelaskannya di dalam modul. Jadi masukkan field Demnas tadi, hasil proses fill. Nah, kita kalau mau ganti nama dari ini supaya nanti kita tidak usah mengganti namanya lagi, kita gantinya di sini, Flodir Demnas. Oke, sepertinya error ini. Oke, untuk mengatasi errornya parallel processing no. Ya. Oke. Flow direction. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya ini. Oke, kenapa bentuknya kayak gini gitu kan? Bentuknya warna-warni. Dan kalau ini bentuknya yang fill tadi bentuknya hitam gitu, buram kayak masa depan. Nah, ini ada hubungannya dengan simbologi gitu. Simbologi ya. Untuk kalian jika ingin mengatur simbologinya seperti apa, kalian klik kanan properties dan di simbologi. Nah, simbologi ini akan mempresentasikan nilai-nilai yang ada di dalam pixel-pixel tadi, yang matriks yang saya bilang tadi. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi representasi data-data pixel ini bakal disimbologikan gitu. Misalkan bentuknya buram yuk bisa. Nah, kita pakai ini. Karena oke. Terus setelah kita mendapatkan flow direction dari Demnas ini,
Selanjutnya adalah kita setelah itu kita akan melakukan penggambaran. Jadi ada fungsi namanya basinnya. Jadi basinnya akan mengelompokkan menjadi beberapa daerah aliran sungai gitu. Jadi otomatis dia akan membentuk daerah aliran sungai. Oh iya, aku lupa menjelaskan yang pertama itu adalah penentuan daerah aliran sungainya. Jadi yang pertama kali sebenarnya yang paling pertama dilakukan itulah studi literatur dulu. Kalian bisa mencari apa yang namanya referensi istilahnya, referensi bentuk dasnya itu kayak mana sih gitu. Karena ini akan berhubungan dengan tahap ini gitu. Tahap ini oke, saya akan jelaskan dulu. Nah ini kelompok-kelompok. Oke, kita matikan data sebelumnya supaya nggak ganggu. Oke, kita taruh di atas supaya kita bisa lihat jalan. Nah, bentuk dari das manggis itu adalah yang ini ya. Saya kasih jelas itu bagian ini das manggis. Jadi ini das manggisnya ini. Jadi ini yang akan kita pakai gitu. Nah, karena kita yang akan kita pakai itu cuman itu aja dan sisanya kayak mana? Mubazir kan? Kita nggak usah pakai gitu. Kita nggak bakal pakai ini yang sisanya itu. Oke. Kita nggak bakal pakai itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengeliminasi bagian-bagian yang tidak kita perlukan? Yaitu dengan klik kanan. Oh ya, lupa. Kita mengkonversi dulu. Karena ini data ini data raster, kita konversi dulu menjadi poligon. Caranya adalah kalian bisa lihat di sini. Di modulnya. Kita melakukan konversi ke bentuk poligon, datanya ke bentuk poligon. Oke, yang pertama kita ke conversion tools, form raster to polygon. Karena dia untuk raster, kita mau mengubahnya menjadi polygon. Oke, kalau error lakukan seperti yang saya bilang tadi, ganti tempat output foldernya, atau kalau nggak bisa di sini kasih 0, tuh ya. Oke, ya. Polygon plus Oke, nggak boleh ya, berarti nggak boleh spasi. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk-bentuk poligon dari hasil tadi. Setelah itu kita bisa menghapus nih. Kita menghapus bagian yang tidak perlu. Bagian yang tidak perlu. Itu caranya adalah dengan edit feature ke start editing. Ya, continue. Terus tinggal dipilih aja select. Pastikan ini nggak terhapus ya. Ini jangan terhapus, bagian ini jangan terhapus karena ini yang kita pakai. Oke, kita pilih pencet del.
ya, ya, ya. Nah, kita sudah mendapatkan poligon. Ini coba kita hapus, masih ada satu lagi. Ya, poligon dari bentuk daerah aliran sungainya. Oke, kita matikan ini. Nah, ini karena bentuknya sudah kita dapat, maka kita harus memotong lagi sesuai dengan bentuk poligonnya ini. Jadi bentuk poligonnya ini adalah, maksudnya itu membantu kita untuk mendapatkan dust yang kita inginkan. Jadi presisi gitu loh bentuknya. Nah, ada dua cara untuk memotongnya ini. Cara pertama itu cara paling benci kayaknya ya, karena kita harus men-tracing manual dari setiap ini. Kita tracing ini, kita buat line, baru kita salah. Cara pertama tuh cara yang paling istilahnya paling lambat lah, karena kita harus men-tracing setiap sisi dari poligon ini. Saya akan menjelaskan cara cepatnya, tapi nanti dulu saya kasih jelas cara pertama ini. Tuh. Nah, poligon. Oke, jadi kita harus men-tracing ulang di sini. Nah, dari ini kita harus satu persatu gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah apa tadi? Ya, kita memotong demnas itu dengan sesuai dengan bentuk poligon ini. Caranya adalah kita ke poligon ini kita ubah menjadi cara cepatnya ya. Kalau cara lambatnya kita harus membuat di tracing manual, tapi saya yakin semuanya pasti malas. Saya kasih cara cepatnya aja. Jadi klik kanan pada poligon tadi, poligon. Ini jangan dihapus ya, itu jangan dihapus. Kita convert feature to graphic. Pilih yang draw the converted graphic and draw the feature. Oke, kita mendapatkan bentuk kopiannya. Nah, kita bisa matikan nih yang poligon ini, kita matikan. Nah, dari ini kita bisa potong demnasnya gitu. Ke Windows, image analysis, kita ambil yang di demnas potongan. Nah, oh iya, salah ini. Pastikan ini harus zoom out ya, zoom out. Kalau nggak zoom out dia nggak mau biasanya. Coba deh, mau dia. Oke, mau dia. Kita tutup. Nah,
kita dapat potongan das daerah aliran sungainya sesuai yang kita mau ya. Jadi di sini nanti bakal ada alur sungainya bagaimana, bakal muncul dia, bakal kelihatan di sini gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian mau mengimajinasikannya, ini ada di daerah Antasari ya. Jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh bagaimana sungainya itu terhadap pemukimannya, karena di situ kan sangat padat penduduk ya, sangat padat penduduk. Jadi kita bisa ngelihat nih alur sungainya itu arahnya kemana gitu. Nah, oke, kita langsung kasih SAP-nya. Oke, saya stop di sini ya. Aku bisa lagi lanjut, cuman kita lanjut ke hari keduanya aja. Karena mungkin sebagian dari kalian mungkin belum ada yang install ArcGIS-nya, tapi saya kan mau kasih gambaran dulu. Gambaran tentang daerah tersebut. Coba kita masukkan SAP pemukiman. Pilih yang arc ya. Nah, ini dia. Jadi pemukimannya ini kan padat penduduk gitu. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa kita simpulkan gitu loh. Dari padat penduduk ini ada hubungannya langsung dengan banjir yang sering terjadi Antasari, karena pemukiman tersebut menutupi daerah aliran sungai Manggis itu, yang sebenarnya adalah tempat mengalirnya misalkan ada hujan itu kembali ke sungai gitu, tapi tertutup oleh pemukiman. Itu yang fungsi kita membuat das ini. Tapi kita stop dulu sampai sini. Kita akan lanjut lagi di hari Selasa. Oke. Untuk hari Selasa angkatan 20 bisanya jam berapa ya? Kan katanya hari Selasa itu responsi ya. Gimana nih? Kita buat kesepakatan deh. Karena belum ditentukan juga kan waktunya. Coba salah satu deh. Hari Selasa itu bagusnya jam berapa? Apakah siang? Karena siang sepertinya nggak ada mata kuliah ya dari 19.20. Oke. Halo. Kalau siang gimana? Coba angkatan 20 siang gimana? Jam 2, jam 4 bisa nggak? Cutting 20 ini mana ini? Nggak ada Mbak, cuttingnya Mbak, belum masuk. Oh Salah ya. satu aja. Jawab itu abangnya nanya. Ya mungkin kalau dari saya sih siang ya. Kalau kan kalian kan responsi malam. Oh, kalau responsi malam 19 ada kuliah pagi juga. Berarti kayaknya kita ambil siang aja ya. Siang kemungkinan jam 1 sampai jam 3. Atau bisa lebih cepat trip itu juga bisa. Bisa Oke, Bang. oke, jam 1 ya, jam 1 sampai jam 3 atau ya. Oke. Saya lanjut share screen lagi. Jadi kita stop dulu ya sampai sini. Kita lanjut di hari Selasa. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana cara menginstal ArcGIS-nya. Oke.
Oke, jadi kalian download dulu ArcGIS 10.8-nya, baru kalian ekstrak filenya ya. Setelah ekstrak file, taruh di mana tempat filenya. Nah, terus masuk dalam filenya. Oke, masuk ke file. Pertama install dulu nih yang ada di sini. .exe-nya diinstal dulu, klik 2 kali. Kalian terus di next saja. Ini sebenarnya di next saja, nggak ada permintaan yang lain. Next aja terus sampai selesai. Setelah selesai itu jangan dulu dinyalakan, baru masuk ke activation-nya ini 10.8, baru kalian copy filenya ini ke dalam tempat kalian installnya di mana itu. Aku installnya di sini. Nah, di sini salah. Installnya di sini berarti kalian copy paste-nya dalam sini ya, dalam tempat kalian di mana install itu. Nah, udah selesai, gitu aja. Kalau kalian pernah sebelumnya menginstal mungkin mudah ya. Jadi pertama kalian ekstrak dulu filenya tadi, ekstrak filenya. Terus di next saja sampai selesai. Setelah itu activation crack-nya ini kalian copy ke dalam tempat penginstalan tersebut. Setelah itu silahkan jalankan. Dan karena nanti banyak, itu pilihnya yang ArcGIS yang ini ya, ArcMap ya. Pilih yang ArcMap. Itu kalian bisa menggunakan. Oke, sekian dulu, kita baru sampai pertengahan modul 3 ya, pertengahan modul 3. Saya akan lanjutkan di hari Selasa lagi. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai pemrosesan data tadi? Kita masih awalnya sih, itu belum jauh. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi saya harap kalian bisa memahaminya. Dari modul itu sebenarnya sudah lengkap banget ya, sudah komprehensif banget. Saya sudah tulis komprehensif secara jelas banget. Jadi sebenarnya kalian bisa melakukannya sendiri secara otodidak kalau kalian mengikutinya di modul, tapi saya bantu lewat Zoom ini. Oke. Jadi saya ulang lagi rekap. Jadi fungsinya kalian memahami pembuatan peta ini adalah untuk memudahkan kalian untuk memahami informasi geospasial yang bumi gitu. Kalau di ranah teknik sipil, setahu saya, yang saya tahu, biasanya kalau konsultan sebelum memulai proyek atau buat itu, mereka biasanya membuat peta lokasi pekerjaan gitu. Mereka menggambarkannya dalam peta gitu, dalam bentuk vektor atau garis-garis saja, atau juga mereka menggunakan gambar satelit juga bisa. Biasanya mereka menggunakan ArcGIS bisa juga, AutoCAD juga bisa. Tapi seringnya sepertinya lebih mudah itu di ArcGIS gitu, karena otomatis ya. Oke. Jadi di hari kedua nanti saya akan lanjut lagi. Saya akan lanjut sampai selesai ya, sampai selesai modul 3-nya saya akan selesaikan, dan baru masuk ke modul 4.
Nanti di hari kedua kita akan mengetahui bagaimana cara luas setiap lahan seperti apa, kita analisa datanya, baru panjang sungai-sungainya, dan ya. Oke, sekian. Oke, yang terakhir, ada pertanyaan apa enggak? Coba saya tanya deh. Coba Imam Sidik, fungsinya kita buat peta dasnya apa sih? Imam Sidik. Oke, sepertinya Imam Sidik masih tidur. Coba kita tanya Adam Saputra deh. Adam Saputra. Adam Saputra. Halo. Halo. Ya, coba jelaskan lagi fungsinya kita buat peta ini apa sih? Peta das atau sepengetahuanmu lah. Peta ini untuk apa sih? Gitu. Fungsi membuat peta ini biar kita tahu letak daerah ya, sebagai petunjuk apa ya? Ya sesuai pikiran aja, nggak apa-apa. Apa? Untuk mengetahui letak suatu daerah, terus Bisa. apa ya? Itulah pokoknya. Oke. Betul. Lokasi daerahnya kita bisa ketahui. Apa yang ada di daerah tersebut kita bisa ketahui gitu. Tapi khususnya untuk kalau das, peta das itu kita bisa mengetahui untuk Secara detail ya. Ya, secara detail nanti kalian tahu di mata kuliah rekayasa hidrologi, kalian bisa prediksi banjir, debitnya seperti apa, dan luasan area menutupi sungainya tuh apa aja gitu. Coba kita coba Siti Kamaria deh. Coba jelaskan fungsi peta itu apa sih? Oke, dia sepertinya keluar. Tidak apa-apa. Santai aja. Coba Prayoga Aditya deh. Salah satunya on cam sini. Fungsinya kita buat peta tadi apa sih? Dalam dunia teknik sipil lah. Fungsinya apa? Peta das kah? Iya, peta das atau apapun itulah. Peta ini fungsinya dalam teknik sipil itu apa? Mengetahui letak suatu tempat yang jelas dan lebih detail di permukaan bumi. Nah, kalau peta das fungsinya apa? Peta daerah aliran sungai itu fungsinya untuk ngapain? Fungsinya untuk mengetahui daerah sungai yang nantinya dikelola mungkin untuk menampung air atau untuk bikin saluran irigasi. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Oke, pertanyaan mudah nih. Saya mau tanya coba Matilda Cindi. Data-data apa aja sih yang diperlukan untuk buat peta das ini? Coba deh, mudah aja ini. Matilda Cindi. Oke, sepertinya dia tidur. Data SHP Oke, bagus. SHP dan Demnas ya yang lengkapnya. Ya, dia baru jawab saat orang lain jawab. Tidak apa-apa. Oke, terus tanya lain deh. Kalau kalian nah coba
kita pakai sistem koordinat apa sih? Yang saya sudah jelaskan tadi panjang lebar. Sistem koordinat apa? Ada yang tahu? Coba kita tanya Muhammad Rizky Ramadan. Sistem koordinat apa yang kita pakai dalam membuat das manggis tadi? Halo Rizky Ramadan. Atau Cindy Auriandi. Oke, sepertinya banyak masih tidur ya. Tidak apa-apa, saya maklumkan. Coba deh. PGS 1984. Pintar. Oke, bagus. PGS 1984 ya. Nah, kita pakai yang geographic project system atau yang projected coordinate system. Kalau yang mengikuti pasti paham ya. Oke. Bentar ya. Kita pakai yang projected atau yang geographic? Projected. Nah, projected ya. Jadi kita pakai yang projected. Karena kalau kita pakai yang geo, maka itu nggak bisa terhitung area luasannya. Kalian coba aja nanti. Kalian buat aja sampai selesai. Nanti saat kalian mau menghitung luasan areanya itu, dia bakal disabled, nggak bisa. Karena dia pakai layernya itu data frame atau data yang kita analisis ini pakai geographic system. Jadi kita pastikan pakai yang projected. Oke. Nanti saat kalian membuat untuk studi kasus sekarang Mumus, nanti bakal sedikit berbeda karena bakal apa ya istilahnya, bersinggungan satu sama lain. Jadi saya akan jelaskan di kemudian hari. Oke, kita masih ada 13 menit lagi. Coba saya tanya-tanya lagi deh supaya kalian makin paham. Nah, coba badan lembaga apa yang mengeluarkan data Demnas Indonesia tuh lembaga apa namanya? Coba anu deh. 8 salah Bang. Salah. 8 itu ada badan khususnya Bang, ada badan khususnya. Namanya itu apa coba? Coba Noni Anggra ini. Badan yang mengeluarkan data Demnas itu apa? Saya kasih hint deh. Hintnya adalah BIG, namanya BIG. Coba apa itu? Coba Tiara Aulia deh, Tiara Aulia. Tiara Aulia badan yang mengeluarkan data Demnas tuh siapa? Tiara Aulia, halo. Oke, sepertinya banyak yang tidur ya. Oke, coba Hefriansah. Mudah ini loh, aku udah kasih tahu. Aku aja, Al. Nah, coba Jahro Tunisa. Itu udah dijawab tadi. Ya, Badan Informasi Geospasial Indonesia ya. Kalian bisa, misalkan kalian mau menganalisis daerah lain, kalian bisa pilih, kalian bisa downloadnya melalui link yang sudah saya taruh di modul.
Oke, di modul. Jadi di sana sudah lengkap dari Sabang sampai Merauke, bahkan di pulau yang bersengketa dengan Laut Cina Selatan itu apa ya? Pulau apa ya? Pokoknya pulau terluar juga bahkan ada sudah ya. Gitu. Natuna. Nah, Natuna. Ya, betul. Oke, masih kurang puas saya. Coba apalagi ya saya mau tanyakan ya. Coba yang terakhir deh. Coba jelaskan bedanya data ini karena kayaknya masih banyak yang miskonsepsi ya. Data Demnas sama data SAP masih banyak miskonsepsi. Misal data Demnas sama data SAP, coba jangan Jahro deh, yang lain. Coba menjawab Al. Oke, Theo, silahkan Theo. Theo Katalian. Kalau menurut saya data Demnas itu data peta secara geografisnya ya. Sedangkan kalau SAP itu mungkin properti dari peta itu seperti jalan, pergunungannya. Oke, hampir betul. Untuk yang Demnas bentuk geografinya benar, cuman agak sedikit salah. Benar, kalau yang SAP benar itu propertinya. Jadi bentuk data SHP itu bentuk atau data vektor ya. Vektor itu saya jelaskan tadi bentuk-bentuk poligon seperti area luasan, area pemukiman, jalan atau batas administrasi seperti itu. Itu data SHP. Untuk data Demnas itu adalah data raster. Data raster itu seperti yang saya bilang, data yang memuat setiap pixel-pixelnya itu punya parameter-parameter saintifiknya gitu. Dan kita memproses setiap pixel-pixel itu supaya kita bisa menghasilkan informasi geospasial. Ya kita masaknya dengan istilahnya masak pakai R toolbox itu. Jadi ada spatial analysis, data management tools. Kalian akan pelajari dalam 3 hari nanti. Seperti itu. Oke. Sesi tanya jawab sepertinya selesai. Maksudnya saya nanya. Kalau dari kalian ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Permisi sebelumnya, sepertinya ada Pak Tamrin. Pak, permisi Pak, apakah Bapak ingin menyampaikan, ada yang ingin Bapak sampaikan sebelumnya? Sebelum saya tutup. Oke, terima kasih banyak. Saya baru saja mengikuti acara ini gitu. Saya tentu apresiasi pembawa makalah, pembawa materi, dan adik-adik yang ikut di kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini bisa berlanjut, dan saya harapnya bukan himpunan sipil saja yang bisa dapat, tapi mestinya dibuat pelatihan khusus untuk program-program studi lain seperti geologi, tambang, itu kan butuh ini sebenarnya. Dan saya harap nanti ke depan bisa saja ini diulang lagi, tapi melibatkan semua prodi. Baik Pak. Saya minta tolong nanti kali mau lihat materinya ya, nanti WA akan saya kirim. Baik Pak. Baik. Ya, thank you, sukses ya pelaksanaannya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Masih atas saran-sarannya Pak. Oke. Karena sudah mendekati jam 12 dan materi hari ini sudah selesai, saya akan lanjut lagi di hari Selasa ya, jam 1 sampai jam 3. Dan saya harap semuanya bisa hadir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekornya kami akan
kirim lewat email ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Ya.